Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan orang baper yang mengulik serpihan-serpihan terkecil dari fenomena Yunfa. Saya tidak akan membahas tentang percintaan mereka. Percintaan mereka adalah ada yang mengaturnya. Jadi saya pasrah saja. Kemudian untuk sekarang saya ingin mengulik serpihan-serpihan lagi sahabat. Karena beberapa hari-hari terakhir ini saya sering mengulik serpihan-serpihan terkecil di balik nama di balik falsafah Papah Gedang, kemudian di balik nama Sobat Ngarit, kemudian juga fakta-fakta di balik kepopuleran Mas Iyun, kemudian juga fakta-fakta percintaan mereka dan sebagainya. Teori-teori lah, bukan fakta ya, teori-teori yang kemudian saya kemukakan gitu. Kemudian dari semua hal itu sahabat, saya banyak berpikir, kepala saya ini berputar terus terhadap fenomena yang ada ini. Kok bisa Mas Iyun itu seorang anak kampung bisa membuat gempar seluruh warga Indonesia, bahkan merembet ke negara tetangga? Kok bisa? Ada fakta atau ada rahasia apa di baliknya? Kemudian teman-teman kemudian memberikan komentar bahwa dia keturunan ini, kemudian namanya ini, kemudian membuat saya semakin terpongak-pongak lah. Terpongak-pongak. Awalnya kayak gini sahabat ya, saya cerita dulu sebelumnya ya. Saat pertama kali Bunda itu menyatakan bahwa dia tahu nama Mas Iyun yang sebenarnya, kemudian saya ulik pada waktu itu, memang sudah saya ulik siapa sih nama dia yang sebenarnya. Kemudian saya lihat di salah satu cuplikan YouTube-nya, saat dia berperan membuat parodi. Ada ada satu orang yang diperankan oleh satu orang, Mas Iyun sendiri, tapi menjadi dua karakter. Yang satu bernama Iyun, yang kedua namanya Indra. Kemudian saya sudah curiga, namanya ini Indra ini. Kemudian, oh ya, karena waktu itu ketika ngobrol dengan Bunda, itu Bunda menyatakan bahwa inisialnya adalah I, gitu ya. Berarti Indra memang namanya. Kemudian terus keluar informasi-informasi selanjutnya bahwa Mas Iyun itu awalnya adalah seorang joki driver balap gitu kan, yang disebut dengan Indra Ceking katanya. Oh, memang Indra namanya gitu. Indra, sudahlah. Saya tidak terlalu mengulik itu, Indra. Tiba-tiba sekitar beberapa hari yang lalu sahabat ya, kemudian ada komentar dari sahabat, yaitu yang menyatakan namanya itu adalah Indra Khairul Fayyun. Tersentak. Otak saya itu tersentak. Melihat namanya saja sudah tersentak saya sahabat. Kenapa? Kok bagus banget nama ini. Ini nggak mungkin hanya orang-orang biasa yang memberikannya. Bagus banget ini nama. Karena nggak mungkin ada orang yang merangkai nama kalau memang orangnya itu tidak tahu cara menyusun sebuah nama yang indah. Ini bukan orang biasa ini. Pasti perkiraan saya awalnya adalah dia dekat ke salah satu ulama di kediamannya gitu. Walaupun ada di desa, mungkin dia dekat kepada salah satu ulama sehingga bisa merangkai sebuah nama yang sangat indah kepada dirinya. Indra Khairul Fayyun. Wah, ini saya sudah curiga kan. Kemudian semalam sahabat ya, semalam ternyata ketika saya membedah nama Papah Gedang, kemudian di sana saya kemudian bilang bahwa saya curiga orang ini bukan orang sembarangan. Kemudian bermunculan di sana, ya bang, dia namanya Indra Khairul Fayyun. Dia adalah diyakini sebagai cucu salah satu waliullah yang namanya Mbah Ngali katanya. Wah, wang. Oh, ini mungkin rahasia di balik keviralan dia di antaranya ya. Ini. Wah, ayo kita kaji yuk. Ayo kita kaji dulu. Ayo kita kaji menurut sudut pandang orang baper. Baik sahabat. Sebelumnya, ayo ulik arti dibalik nama Indra Khairul Fayyun.
Kenapa kok saya terkejut? Karena namanya ini sangat indah, sahabat. Sangat bagus nama ini. Dan mungkin ada beberapa orang mengatakan bahwa apa sih arti sebuah nama? Oh, kalau dalam Islam, sahabat ya, nama adalah doa. Nama adalah doa. Bahkan dari nama itu yang biasanya bisa membuat orang itu memiliki karakter yang sama dengan nama itu. Karena nama itu adalah doa terhadap orangnya gitu. Indra Khairul Fayyun. Kita ulik yuk namanya dulu. Yang pertama adalah Indra. Indra itu, sahabat ya, Indra itu adalah bahasa Sanskerta awalnya, bahasa Sanskerta. Dalam agama Hindu, Indra ini disematkan kepada salah satu nama dewa, yaitu Dewa Indra, penguasa langit, penguasa kayangan, penguasa petir, penguasa hujan, penguasa cuaca. Bahkan Indra ini adalah penguasa, atau Dewa Indra ini adalah penguasa beberapa dewa. Dewa Indra ini adalah adiknya dari Dewa Wisnu, ya, putra dari Dewa Brahma. Jadi derajatnya sangat tinggi. Indra ini, Dewa Indra ini sangat tinggi dalam agama Hindu. Indra ini. Bahkan Dewa Indra inilah yang kemudian ditakuti oleh para iblis, oleh para asura yang dalam mitologi agama Hindu itu disebutkan seperti itu. Dewa Indra lah. Memang raja di raja dia, Dewa Indra itu. Di balik arti nama Indra. Dari kata Sanskerta dan dari sudut pandang ajaran agama Hindu. Kemudian kita masuk ke dalam arti bahasa Indonesia. Indra itu sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia, yang kemudian disebutkan bahwa indra itu adalah alat reseptor untuk sensor ataupun saraf sensorik. Maaf kalau umpamanya saya salah sebut ya. Indra di tubuh manusia itu ada 5. Indra itu ada 5. Indra peraba, indra pengecap, indra mencium, indra penglihat, dan indra pendengar. Kemudian kadang-kadang ditambah oleh satu lagi, yaitu indra keenam yang disebut dengan ideologi ataupun kepercayaan lah, ataupun keyakinan, ataupun ranah spiritual gitu. Ranah spiritual, indra keenam. Itu dalam bahasa Indonesia. Arti indra. Dari arti kata satu saja ini indra sudah luar biasa, sahabat. Kemudian juga Khairul Fayyun. Khairul Fayyun, sahabat. Saya awalnya tidak tahu artinya. Yang saya tahu khairul saja ya. Khair itu berarti baik kan gitu. Khair. Kemudian saya diskusi dengan teman-teman sekitar. Apa sih arti dari Khairul Fayyun? Kemudian teman bilang, coba lihat Google Translate, mungkin ada di sana. Kemudian saya coba cari Khairul Fayyun di Google Translate gitu. Kemudian ditemukan di sana, sahabat, yang artinya adalah opium terbaik. Opium terbaik. Apa maksudnya? Oh, opium itu kan nggak baik. Dalam kasus-kasus tertentu memang opium tidak baik dalam penggunaan dosis yang berlebihan. Kalau opiumnya digunakan sebagai dosis yang memang pas, maka melenakan, sahabat. Opium itu artinya melenakan, memabukkan, menyenangkan, dan sebagainya. Dari balik nama itu sudah, sahabat, terbukti sekarang. Mas Iyun itu kan, sebagai Dewa Indra, dia itu dielulukan oleh banyak orang. Dikagumi oleh banyak orang, dihormati oleh banyak orang sebagai Dewa Indra, sebagai reseptor, sebagai peraba dan sebagainya. Sebagai indra-indra ini, kita menangkap sosial itu di sosoknya gitu loh. Jadi kita menangkap sosial itu dari, gak usah meraba, gak usah apa, kita lihat saja dia sudah memberikan contoh yang terbaik bagi kita gitu. Sebagai indra
reseptor. Kemudian sebagai khairul fayyun, opium terbaik. Terbukti banyak orang yang respect padanya, yang kelepek-kelepek padanya, dari laki-laki, dari perempuan sampai laki-laki, sahabat. Banyak yang mendekat kepadanya. Dari perempuan sampai laki-laki banyak yang mendekat kepadanya, karena dia opium terbaik, khairul fayyun. Otak saya ini, benar kata teman-teman. Bang, kalau Anda semakin gali, Bang, bahkan Anda nggak bisa tidur. Benar. Benar. Sungguh-sungguh benar. Nggak bisa tidur saya memikirkannya. Kok banyak fakta-fakta yang kemudian terkuak, yang kemudian, Allah yang kemudian membuat dia viral. Berarti Allah yang meminta kita untuk mengembangkan pikiran, untuk mengulik semua fakta-fakta yang ada di sana. Kemudian selanjutnya, sahabat, tiba-tiba keluar informasi lagi bahwa dia adalah keturunan orang yang alim, seorang waliullah yang namanya Mbah Ngali. Bahkan kemudian oleh Mas Indra, Mas Iyun, itu ditulis di mobilnya. Pemberi mobil itu adalah Dali Wafa, tapi di mobilnya ditulis lebih besar Mbah Ngali ketimbang Dali Wafanya. Keturunan orang alim. Gini sahabat, seorang cacing untuk menjadi seekor naga butuh proses yang sangat lama, dia bertapa. Seekor ulat untuk menjadi kupu-kupu, maka dia harus bertapa menjadi kepompong. Menjadi kepompong. Baru kemudian bisa menjadi kupu-kupu. Maka cacing untuk bisa menjadi naga, itu prosesnya agak lama. Tapi ternyata Mas Yun tidak. Kecuali sahabat, naga pasti menurunkan naga juga. Dan prosesnya Mas Yun tidak melalui proses yang sangat lama. Tidak. Jadi tidak melalui proses dari cacing untuk menjadi naga. Tapi memang bisa saja memang keturunan naga, sehingga dia tetap menjadi naga. Tapi kita kaji lagi, ya. Tidak semua buah pohon kelapa bisa menghasilkan santan yang banyak. Ada yang jatuh, ada yang busuk, ada yang bocor, ada yang macam-macam. Bahkan dari pohon satu bisa menghasilkan kopior juga. Nah, gimana prosesnya agar buah ini tetap bisa sempurna sesuai dengan keinginan si pohon? Syaratnya adalah menempel terus kepada pohonnya dengan maksimal. Biar pohon bisa menyuplai gizi dengan maksimal juga kepada buahnya. Dan Mas Indra atau Mas Iyun itu terus menempel kepada nenek moyangnya. Menempel, menghargai nenek moyangnya, menghargai orang tuanya, menghargai orang-orang yang berjasa di sekitarnya, terus menempel dia. Bahkan kita lihat lambang pada kandangnya saja, kalau nggak keliru, itu katanya sih gambar kakeknya katanya. Jadi dia nggak menggunakan gambar kalajengking ataupun gambar yang menggunakan gambar kakeknya dijadikan sebagai logo kandangnya. Kenapa? Karena dia menghargai nenek moyangnya. Untuk menjadi buah kelapa yang benar-benar segar, bersantan banyak, maka menempel dengan kuat kepada pohonnya agar pohon bisa memberikan nutrisi yang banyak kepada buah itu. Dan Mas Yun membuktikannya. Dan juga jangan jauh-jauh dari karakter si pohon. Maksudnya apa? Jika pohonnya memang ibadahnya kuat, maka si buah ini harus beribadah kuat biar nanti sama seperti si pohon. Dan Mas Yun dengan cara seperti itu, maka dia bisa mewarisi si pohon. Ibadahnya kuat Mas Yun itu. Kemudian ada lagi sahabat. Ini kemudian banyak fakta-fakta ya. Mas Iyun itu katanya Gus, karena putranya Kiai, tapi dia nggak mau dikasih gelar Gus.
Kenapa? Apakah malu? Bukan. Bukan malu, sahabat. Kebanggaan. Kita wajib bangga terhadap orang tua kita. Kita wajib bangga terhadap nenek moyang kita. Apalagi nenek moyang kita itu orang hebat-hebat. Tapi kita nggak boleh sombong. Wah, nih anaknya raja. Nih anaknya bupati. Nih anaknya patih umpamanya. Kita bangga jika punya anak orang tua raja. Kita bangga kalau punya orang tua patih. Tapi kita jangan sombong. Karena, kenapa? Karena yang hebat itu bukan Anda. Yang hebat itu adalah patih dan raja itu. Jadi Mas Iyun mungkin seperti itu, sahabat. Dia bangga kepada nenek moyangnya yang hebat-hebat. Sehingga kemudian dia kasih di mobilnya. Kemudian dijadikan sebagai maskot pada kandangnya nenek moyangnya gitu. Tapi dia nggak mau disebut dengan Gus karena dia tidak mau bergendong kepada nenek moyangnya di ruang sosial. Dia pengen mengangkat dirinya sendiri. Mengangkat dirinya sendiri. Daripada kita hanya dikenal gara-gara prestasi orang lain, gara-gara prestasi nenek-nenek moyang kita, itu lebih baik kita itu dikenal karena prestasi kita sendiri. Dan Mas Iyun pengen seperti itu. Jadi dia tidak mau disebut dengan Gus karena gelar Gus hanya dikarenakan kakek ataupun bapak dan kakek nenek moyangnya. Tapi dia ingin membuktikan bahwa dirinya juga bisa berprestasi, bisa mengharumkan namanya sendiri dan juga nama keluarganya. Luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Dan juga kadang-kadang sahabat ya, seorang anaklah yang mengangkat nama nenek moyangnya. Salah satu contoh ya. Salah satu contoh. Kalau dalam Islam, maka kita tidak akan tahu yang namanya Siti Aminah ataupun Abdullah. Tapi karenanya ada Nabi Muhammad, maka kita tahu bahwa ada nama Aminah dan Abdullah sebagai orang tua Nabi Muhammad. Dan juga banyak orang-orang yang lain seperti itu. Kadang-kadang kita memang diangkat oleh doa orang tua dan juga kita bisa mengangkat nama orang tua. Respect lagi bos, respect lagi bos. Kalah bos. Saya kemarin sudah bilang bahwa saya kalah daripada Mas Iyun. Dari namanya, doanya luar biasa, dari ibadahnya luar biasa, dari nasabnya luar biasa. Apalagi yang akan disangkal, dari etos kerjanya luar biasa, sifatnya luar biasa, apalagi yang akan disangkal. Siapa yang akan menolak dia? Seandainya saya cewek tak lamar kau mas. Ayo, bagi orang-orang yang sama-sama momet ngumpul di sini, ayo main momet-mometan untuk berpikir sesuatu yang di luar otak kita, di luar kemampuan kita untuk menalar di balik fenomena viral ini, baik Mas Iyun dan juga Bunda. Saya tidak bisa melacak tentang fenomena Bunda karena banyak kekurangan informasi berita yang bisa saya dapat. Seandainya banyak informasi tentang Bunda, mungkin saya ulik-ulik juga tentang dia itu. Keluarganya, kemudian apanya. Karena ya mungkin kekurangan informasi ataupun saya yang kurang mengulik tentang informasi tentang Bunda. Udahlah, saya nggak bisa banyak bicara. Lanjutkan diskusinya lagi di kolom komentar. Mungkin bisa sebagai tambahan wawasan kepada kita dan juga pembahasan pada bab berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.